Jadi aku ngalamin asam lambung ya, asam lambungku naik itu sekitar bulan Mei tahun 2021 ya, tahun lalu. Waktu itu gejala yang aku alamin ya, awalnya itu kayak dadanya sesak gitu ya, kemudian nyeri, terus deg-degan, terus perutnya nggak enak. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku, Natali Dian. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan yang lagi nggak enak badan, lagi sakit, segera diberikan kesembuhan. Ya, di video kali ini aku masih bahas tentang asam lambung. Ya, ini adalah video yang aku mau sharing ya tentang sensasi asam lambung yang paling banyak dialami ya, yaitu adalah keliengan ya. Kepala keliengan kayak mau jatuh, terus mata jadi burem ya. Itu adalah salah satu sensasi yang kemarin aku alami juga ya, tapi puji Tuhan sekarang udah nggak keliengan lagi, mata aku udah nggak burem lagi, dan udah nggak kayak mau jatuh lagi ya. Tapi sebelumnya teman-teman, mohon untuk klik subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk teman-teman tahu video-video berikutnya ya, supaya video aku juga bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya. Teman-teman boleh juga untuk like ya, boleh juga untuk komen pengalaman teman-teman ya, kita bisa sharing apa yang dialami teman-teman, atau mungkin jika ada pertanyaan ya yang aku bisa jawab, aku akan jawab ya. Dan pastinya aku akan jawab sesuai dengan pengalaman aku sendiri gitu ya. Jadi bukannya yang ngarang gitu ya, tapi aku mengalaminya sendiri. Oke, jadi aku ngalamin asam lambung ya, asam lambungku naik itu sekitar bulan Mei tahun 2021 ya, tahun lalu. Waktu itu gejala yang aku alamin ya, awalnya itu kayak dadanya sesak gitu ya, kemudian nyeri, terus deg-degan, terus perutnya nggak enak gitu ya, nyeri, terus di bagian perut bawah itu juga sakit ya, terus kepala pusing, keliengan, kemudian mata burem gitu ya. Jadi lumayan banyak waktu itu sensasinya yang aku alamin gitu ya. Nah, pada saat itu aku langsung untuk cek lab ya, ternyata hasilnya normal semua, cuman kolesterol aja yang nggak tinggi ya. Terus aku ke dokter jantung karena aku penasaran gitu ya, cek jantung, ternyata jantungnya juga normal, EKG-nya normal. Terus aku ke dokter kandungan juga karena perut di bagian bawah itu kayak sakit gitu. Nah, ternyata juga normal, tidak ada apa-apa gitu. Terus aku ke dokter penyakit dalam ya. Kemudian aku diresepkan si obat buat asam lambung itu. Nah, karena udah enakan semenjak minum obat itu, aku kambuh lagi karena COVID ya. Jadi aku kena COVID itu di bulan Juni. Kemudian obatnya COVID itu membuat asam lambungku itu naik lagi sampai malah jadi makin parah gitu ya. Karena berkali-kali obatnya itu macem-macem dan itu nyerang lambungku banget gitu ya. Jadi sensasinya makin tambah banyak. Nah, jadi sensasi-sensasi yang aku rasakan tuh ganti-ganti gitu ya. Jadi seluruh badan itu aku kena. Aku udah cerita di video aku sebelumnya ya tentang 1000 sensasi asam lambung. Jadi teman-teman bisa cari ya video aku tersebut. Nah, salah satu sensasi yang sering aku alamin adalah mata buram ya. Kali ini aku mau bahas tentang mata buram dan keliengan ya. Bagaimana cara mengatasinya ya. Teman-teman, untuk asam lambung ini pengobatannya aku kemarin lumayan ya, beberapa bulan ya, dari bulan Mei sampai akhirnya aku obat terakhir itu di bulan November ya, November ke awal Desember. Itu adalah pengobatan terakhir aku ya. Aku memutuskan untuk stop obatnya gitu ya, karena dari program dokter yang terakhir aku kontrol itu juga apa namanya, programnya 2 bulan ya. Jadi dokternya ini memprogramkan 2 bulan untuk pengobatan. Setelah itu bisa di maintain sendiri gitu ya. Kemudian aku memutuskan untuk aku maintain aja setelah 2 bulan gitu. Nah, waktu itu aku sih udah ngerasa enakan ya setelah dapat obat dokter gitu ya. Tapi masih ada sensasi-sensasi yang bikin aku nggak nyaman ya, kayak misalnya si mata buram itu tadi ya. Dulu awalnya aku pikir mata buram itu kayak apa ya, minusku mungkin bertambah gitu ya, atau silinderku yang makin banyak gitu ya, karena aku punya mata silinder gitu.
Tapi ternyata itu adalah salah satu sensasi dari si asam lambung ya. Jadi teman-teman kalau misalnya matanya buram, itu adalah salah satu sensasi dari asam lambung gitu kalau lagi sakit asam lambung. Nah, kemudian selain mata buram adalah keliangan ya. Jadi yang sering banget dialami ya, itu adalah keliangan dan mata buram. Itu adalah pengalamanku gitu. Jadi mataku itu mulai enakan sekitar 2 bulanan ini ya. Itu udah mulai normal gitu, dan sekarang pun sudah normal. Aku ngelihat gini udah kayak biasa gitu ya. Udah kayak dulu sebelum aku kena asam lambung ini gitu. Nah, dan aku nggak menyangka ya, ternyata minuman inilah yang bikin asam lambungku itu enakan gitu. Aku akan share ke teman-teman ya. Ini adalah resep tradisional ya, resep tradisional, dan menurutku ini tidak berbahaya ya, karena ini bahannya dari beras ya, beras organik. Jadi teman-teman, ada beberapa resep tradisional, tapi ada juga dari resep tersebut yang ternyata itu apa ya, nggak cocok ya. Jadi cocok nggak cocok gitu. Tapi kalau yang resep ini ya, yang beras ini, aku pikir ini adalah resep yang bisa cocok untuk banyak orang gitu ya, karena kan beras kita konsumsi terus ya. Jadi kita nggak perlu khawatir akan efek-efeknya yang mungkin bikin gimana gitu ya. Jadi aku lebih nyaman sih untuk mengkonsumsi minuman tradisional ini. Nah, jadi semenjak aku minum minuman tradisional ini ya, ini apa namanya, keliengan sama mata buramku itu lama-lama makin membaik loh, dan aku kayak apa ya, kok semanjur ini gitu ya ternyata gitu. Aku sudah diresepkan ini lama ya sama teman-temanku yang ngalamin asam lambung, tapi aku tidak melakukan gitu waktu awal-awal dulu. Baru aku lakukan itu setelah 2-3 bulan ini. Dan ternyata itu sangat membantu banget ya. Sekitar 2 mingguan itu aku udah ngerasa enakan gitu ya. Dan mungkin ini akan berbeda-beda ya efeknya ke teman-teman. Maksudnya prosesnya berapa lama itu mungkin akan beda-beda. Cuman aku bilang ini sangat membantu untuk pemulihan asam lambungnya kita. Nah, resep ini adalah resep air tajin ya. Teman-teman yang mungkin juga ada yang sudah mempraktekkan ya, sudah ada yang minum gitu ya. Tapi bagi yang belum, ini aku share ke teman-teman ya, bagaimana caranya kita membuat minuman tradisional ini ya dari bahan beras organik ya. Saranku adalah beras yang organik ya, jangan beras yang bukan organik, karena yang biasanya kalau bukan organik itu kan terlalu banyak pupuk ya, pupuk yang kimia itu kurang bagus ya kalau misalnya kita konsumsi secara terus-menerus gitu ya. Jadi aku pakainya beras organik. Nah, cara bikinnya itu gampang banget ya. Jadi teman-teman simak video aku terus sampai selesai. Setelah ini aku akan kasih tahu cara bikin resep ya air tajin ya dari beras organik yang bisa membantu penyembuhan dari asam lambung. Nah teman-teman, untuk bikin resep air tajin ini gampang banget ya. Kita cuma butuh 1 sendok makan beras organik ya untuk 1 kali resep ya. Kemudian dicuci ya dengan air bersih. Itu cuman 2 kali bilas aja kalau aku ya. Jadi bisa 2-3 kali bilas aja dengan air mengalir. Setelah dicuci bersih ya, kita bisa tuang 2 gelas air ya, 2 gelas air untuk 1 resep ya, untuk kemudian nanti kita rebus ya. Jadi 1 gelas ya. Jadi dari 2 gelas air kita rebus sampai mendidih hingga menjadi 1 gelas aja. Nah, gunakan api yang kecil ya, ngerebus air tajin ini ya. Jadi nanti kurang lebih akan membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit dengan api yang kecil. Kemudian setelah mendidih ya, cukup 1 gelas kita tuangkan ya teman-teman ya. Dituangkan menjadi 1 gelas air tajin ya yang sudah masak.
Kemudian kita minum selagi hangat ya, biar lebih enak di perut juga. Ya, ini rasanya enak banget ya. Kalau aku bilang sih, ini rasanya gurih teman-teman. Jadi nggak ada pahit-pahitnya sama sekali gitu. Karena memang kan terbuat dari beras ya, yang kita konsumsi sehari-hari. Nah teman-teman, itu tadi adalah cara pembuatan minuman tradisional ya yang menjadi resep ya untuk mengurangi sensasi dari asam lambung ya, air tajin. Jadi aku minum air tajin ini setiap hari ya, selama kurang lebih 2-3 bulan ini ya, setiap hari di pagi dan malam hari ya. Tapi ketika misalnya siangnya perutnya agak nggak enakan gitu ya, aku juga minum di siang hari ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya kita ya. Jadi minum air tajin ini ya, untuk pengalaman aku sendiri, selain bisa untuk ngilangin keliengan ya, sama untuk ngilangin mata buram itu tadi, itu juga bisa untuk ngurangin rasa perih di lambung ya. Kadang kan ngerasa kayak perih gitu ya, itu ternyata bisa ngurangin juga. Air tajin itu bisa untuk ngurangin rasa perihnya itu tadi ya. Jadi misalnya pas lagi nggak enak perutnya gitu ya, kita bisa konsumsi si air tajin ini ya. Tentunya akan berbeda-beda ya hasilnya untuk tiap orang gitu ya. Ada mungkin yang bisa ngaruh cepat, ngefek gitu ya, tapi mungkin ada juga yang harus butuh beberapa waktu gitu ya. Kalau minum air tajin itu ya, itu bisa ngefek di aku itu sekitar 5 hari sampai 7 harian ya. Itu mulai kerasa enakan gitu ya, sampai akhirnya berangsur-angsur semakin enakan, terus keliengan bisa berkurang, sampai akhirnya sekarang udah nggak keliengan lagi. Terus mata buram itu juga udah semakin kesini semakin beda ya, lebih enak lagi, sekarang udah normal gitu kan kalau ngelihat gitu ya. Nah teman-teman, itu sharing dari aku ya. Jadi yang penting juga ya, selain kita minum obat dari dokter ataupun pengobatan secara tradisional ya, yang perlu diperhatikan adalah pikirannya kita gitu ya. Seringkali orang yang sakit asam lambung itu kan sensasinya banyak tuh ya. Itu mengakibatkan kita suka berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian berpikir yang negatif-negatif gitu ya. Jadi sebisa mungkin dikurangin ya, meskipun itu sulit ya, tapi bisa gitu ya. Bisa. Aku pun juga mengalami sendiri gitu ya. Pokoknya ketika aku ngerasa pikiranku mulai nggak bener nih gitu ya, mulai melenceng gitu, aku mulai alihkan ke hal-hal lain gitu ya. Hal-hal lain yang bisa untuk biar nggak kepikiran terus gitu loh. Jadi harus ada kegiatan lain ya, atau hobi lain ya, atau kesibukan lain yang bisa mengalihkan pikirannya kita kayak gitu. Karena pikiran itu pengaruh banget ya. Kalau misalnya kita sering stres, kemudian mikir yang berat-berat gitu ya, meskipun masalah itu pasti akan selalu ada ya, apalagi di zaman pandemi kayak gini ya, pasti banyak banget orang yang ngalamin masalah gitu ya. Maksudnya masalah yang tidak seperti biasanya gitu, lebih besar lagi di saat pandemi ini gitu. Banyak orang yang mengalami hal itu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengontrol ya, apalagi kalau punya asam lambung gitu. Karena semakin kita memikirkan itu masalah, itu pikiran kita itu malah semakin kemana-mana gitu ya, dan itu bisa bikin asam lambung kita itu semakin naik ya. Jadi kayak gitu. Jadi pikiran sama lambung itu nyambung teman-teman ya. Jadi asam lambung itu bikin pikiran nggak enak karena sensasi-sensasi. Nah pikiran yang nggak bagus itu, yang nggak pikiran yang negatif-negatif juga, itu juga bisa ngaruh ke asam lambung. Jadi nyambung terus gitu ya. Jadi kita harus bisa mengontrol pola makan kita gitu ya, mengontrol pikirannya kita juga gitu. Yang pasti masalah akan selalu ada ya selama kita hidup ya. Manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah gitu ya. Tapi kita yakin ya, kita harus bisa yakini ke diri kita sendiri gitu ya, bahwa setiap masalah itu
selalu ada solusinya gitu ya, pasti ada solusinya. Dan kita tinggal fokus aja untuk mencari solusinya gitu ya, tidak berfokus kepada si masalahnya gitu. Karena kalau kita melihat masalahnya gitu ya, yang ada kita malah semakin loyo, asam lambung semakin naik gitu ya, terus jadi kayak nggak bersemangat, terus sensasi malah semakin kemana-mana gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Mau pengobatan apapun, herbal maupun dokter, kita harus benerin dulu pikirannya kita ya. Teman-teman, itu nggak mudah, tapi yakin bahwa kita bisa. Tetap semangat teman-teman semuanya, yakin bisa sembuh ya, dan percaya bahwa asam lambung ini bukan penyakit berbahaya ya. Semua orang punya asam lambung ya. Kebanyakan orang ya hidup itu pasti punya penyakit asam lambung ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu berpikir yang tidak-tidak gitu ya. Jika ada masalah, kita fokusnya ke solusi aja, jangan fokus ke masalahnya. Itu adalah sharing dari pengalaman aku sendiri gitu ya, bukan bermaksud untuk menggurui ya, bukan, tapi ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Aku pun juga orang yang punya masalah gitu ya, tapi gimana caranya kita jangan melihat masalah ini gitu ya, kita fokus ke solusinya. Kita punya Tuhan yang besar gitu ya, yang lebih besar dari masalah-masalahnya kita gitu ya, yang pastinya tidak akan pernah meninggalkan kita ya, akan selalu menopang kita ya. Kita tidak akan pernah terjatuh karena kita punya Tuhan Allah yang besar ya, yang lebih besar dari masalah-masalahnya kita. Nah teman-teman, sekian dulu sharing dari aku ya. Jika bermanfaat, video ini boleh di-share ke sosmednya teman-teman ya, dan boleh like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, supaya channel video aku bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Dan teman-teman boleh komen, boleh tanya apapun ya, nanti akan aku usahakan aku jawab juga melalui video ya, jika tidak bisa aku jawab melalui ketikan ya. Sekian dulu sharing dari aku, semoga teman-teman semakin sehat ya, selalu semangat dan selalu bahagia. Dadah. Teman-teman bisa follow aku juga di Instagram Natalia_Dian01.